rencana Anies NKRI kembali ke titik nol, disindir Jokowi mirip meteran pom bensin, ditulis oleh suparmin.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Seperti kita ketahui, hubungan Presiden Jokowi dan Anies Baswedan mulai renggang sejak Anies dipecat jadi Menteri Pendidikan. Anies dianggap tidak becus dalam bekerja hingga akhirnya direshuffle oleh Presiden Jokowi. Sejak saat itulah Anies mengibarkan bendera perang dingin dengan Presiden Jokowi. Apalagi ketika dirinya berhasil memenangkan Pilkada DKI tahun 2017 yang lalu. Anies semakin besar kepala, dia semakin berani melawan atas segala kebijakan pemerintah, bila kebijakan tersebut dinilainya tidak menguntungkan dirinya. Tapi untuk pembangunan stadion BMW yang sudah dicanangkan sejak era Sutioso, pembangunan ini dianggap bisa menguntungkan Anies secara elektoral untuk persiapan 2024. Makanya Anies pun mengusahakan secara mati-matian. Hal ini sangat berbeda dengan program Sodetan maupun normalisasi Sungai Ciliwung, di mana Anies hanya mengubah nama programnya menjadi naturalisasi, tapi hanya sebatas mengubah nama program. Pengerjaannya tidak pernah disentuh sama sekali. Bahkan untuk mengeruk Kali Mampang saja Anies harus dituntut dulu di pengadilan baru mau kerja. Dan akhir-akhir ini setelah dirinya dicapreskan oleh Koalisi Perubahan, Anies terlihat malah semakin sentimen terhadap Presiden Jokowi. Padahal kita semua tahu lawan Anies ke depan bukanlah Presiden Jokowi tapi Prabowo dan Ganjar Pranowo. Tapi rasa sentimen Anies terus ia perlihatkan. Salah satunya adalah dengan mengkritik segala kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi baru-baru ini. Dengan merasa hebat dengan begitu pedenya, Anies mengatakan akan melihat kembali ke belakang untuk tujuan didirikannya bangsa ini. Apa sudah pada rel yang tepat atau melenceng dari jalur yang sebenarnya? Anies mengatakan bahwa estafet kepemimpinan ke depan tidak melulu berbicara mengenai keberlanjutan atau tidak, melainkan soal mencapai tujuan bernegara. Bahkan dengan sombongnya Anies berpesan kepada yang bertugas saat ini untuk tidak perlu khawatir, sebab tugas yang akan diemban oleh pemerintahan saat ini akan segera usai pada 2024 mendatang. Bagi yang sekarang sedang bertugas, jangan pernah khawatir, karena memang tugasnya akan selesai. Itu adalah proses 5 tahunan, kata Anies dengan segala kesombongannya. Mungkin di sini Anies takkan melanjutkan program Jokowi yang dianggap oleh Anies sangat buruk. Tapi pertanyaannya, buruknya program Jokowi di mana? Mungkin maksud Anies di sini semua program yang tidak sesuai dengan keinginannya tidak akan dilanjutkan, dan saya rasa hampir semua program Presiden Jokowi akan tidak sesuai dengan keinginan Anies. Pernyataan Anies ini kemudian dibalas oleh Presiden Jokowi bahwa pemerintahan ke depan tetap harus melanjutkan program-program dari pemerintahan sebelumnya. Harus ada keberlanjutan dan kesinambungan, harus. Kalau sudah kepemimpinan 1, 2, 3, sudah sampai SMA, kepemimpinan SMA itu masuk universitas, jangan balik lagi ke SD lagi. Ujar Jokowi di Gedung Jakarta Titar pada Kamis 15 Juni 2023. Dalam pidato Presiden Jokowi tersebut, Presiden Jokowi menganalogikan bahwa kepemimpinan bukan meteran di pom bensin. Karena menurut Presiden Jokowi, meteran pom selalu dimulai dari nol dan hal tersebut tidak bisa diterapkan dalam kepemimpinan sebuah bangsa. Masa kayak meteran pom bensin, mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, kepemimpinan berikut masuk SMA, universitas. Nanti kepemimpinan berikut masuk S2, S3. Tidak maju mundur, poco-poco, kata Presiden Jokowi. Tapi di sini menurut saya tujuan Anies ikut berkompetisi dalam Pilpres 5 tahunan tersebut untuk membalaskan dendam ke Jokowi. Karena dari pernyataan Anies sudah cukup gamblang bahwa dirinya akan mengubah apapun termasuk tujuan sebuah bangsa bila dianggap melenceng dari yang diyakini oleh Anies sendiri. Dan sangat jelas tujuan dirinya hanyalah untuk kekuasaan. Jadi di sini fix Anies memang pantas dijegal, bukan oleh Jokowi tapi oleh kita yang sangat mencintai negeri ini. Bagaimana menurut Anda? Jangan kaget, hasil visum Habib Bahar ternyata sudah keluar. Ternyata hasilnya ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Penyelidikan terhadap laporan penembakan
menyebutkan Habib Bahar bin Smith yang dilaporkan terjadi pada Jumat 12 Mei 2023 di wilayah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor masih terus bergulir. Hasil visum yang dilakukan di Rumah Sakit PMI Bogor sudah diambil sejak 17 Mei 2023. Kasih Marketing Internal dan Humas Rumah Sakit PMI Bogor, Ayunda mengatakan hasil visum tersebut diambil oleh Polresta Bogor Kota. Tepatnya sekitar 5 hari setelah laporan insiden tersebut pada 12 Mei 2023. Hasil visum sudah diambil pertanggal 17 Mei 2023 oleh Polresta Bogor Kota, kata Ayunda kepada Republika Rabu 14 Juni 2023. Terkait pemeriksaan terhadap dokter forensik yang keluarkan visum Habib Bahar, Ayunda menyerahkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Diketahui ada 2 forensik yang turut diperiksa Polres Bogor dalam penyelidikan kasus ini. Untuk selanjutnya bisa menghubungi pihak kepolisian ya, ucapnya. Dikonfirmasi terpisah, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo, membenarkan hasil visum sudah diterima polisi sejak 17 Mei 2023. Namun, penyelidikan tetap dilakukan di Polres Bogor. Benar, visum sudah diterima, semua di Polres Bogor, Kabupaten Bogor. Ia menambahkan polisi akan segera melakukan ekspos kepada publik terkait hasil penyelidikan atas kasus ini setelah semua data terkumpul, termasuk hasil pemeriksaan di laboratorium forensik. Untuk info publiknya akan kita ekspos setelah semua data terkumpul, termasuk hasil laboratorium forensik, ujarnya. Sebelumnya diberitakan polisi masih menunggu data investigasi atas laporan insiden terhadap Habib Bahar bin Smith yang dilaporkan terjadi pada Jumat 12 Mei 2023 di wilayah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Jika hasil investigasi selesai, hasil visum yang dilakukan di Rumah Sakit PMI Bogor akan disampaikan kepada publik. Ibrahim mengatakan hasil visum dari Rumah Sakit PMI sudah diambil, di mana hasil visum tersebut akan dirilis dan disampaikan bersama dengan data investigasi yang lain. Kalau hasil visum sudah diambil, namun info publiknya akan disampaikan bersama dengan data saintifik investigasi yang lain, kata Ibrahim kepada Republika Ahad 11 Juni 2023. Diketahui penceramah Habib Bahar bin Smith dikabarkan menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal di Bogor pada Jumat 13 Mei 2023 lalu. Akibat insiden tersebut, Habib Bahar disebutkan mengalami luka di bagian perut. Warganet pun ramai membicarakan topik tentang Habib Bahar. Sebagian warganet mempercayai dugaan kasus tersebut dan mendoakan agar pimpinan pondok pesantren Tajul Alawiyin tersebut bisa segera pulih. Namun ada pula warganet yang meragukan dan sanksi atas kejadian yang menimpa Habib Bahar tersebut. Salah satunya pegiat media sosial Denny Siregar yang menduga insiden tersebut hanyalah rekayasa drama song. Tweet Denny Siregar via akun Twitternya Senin 15 Mei 2023. Denny menyisipkan berita salah satu media online yang memberitakan terkait kasus dugaan kasus terhadap Habib Bahar dalam cuitannya. Bahkan dalam cuitan lainnya, Denny tampak penasaran dan membuat polling di Twitter terkait kasus tersebut. Apakah Anda percaya bahwa Habib Bahar bin Smith benar ditembak atau itu cuma rekayasa dia aja? Tweet Denny Siregar. Di tweet sejak 21 jam yang lalu, reaksi warganet memberi polling tertutup tersebut cukup mencengangkan. Mayoritas warganet Twitter menganggap kasus tersebut hanyalah rekayasa belaka. Ada 75,8% warganet yang memilih kalau kasus tersebut merupakan rekayasa. Sementara sisanya yakni sebesar 24,2% mempercayai kalau Habib Bahar benar-benar menjadi korban kasus orang tak dikenal. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo mengaku belum bisa menyimpulkan Habib Bahar bin Smith menjadi korban penembakan orang tak dikenal. Polisi juga kini masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan penembakan terhadap Habib Bahar di Kabupaten Bogor. Belum ada kesimpulan terkait tentang kejadiannya, termasuk penyebab lukanya, kata Ibrahim kepada wartawan Selasa 16 Mei 2023 melansir suara.com. Ibrahim mengatakan polisi masih memastikan bekas luka yang ada di tubuh Habib Bahar melalui hasil visum. Menurutnya, Habib Bahar Smith mengalami luka ketika sedang memeriksa mobilnya yang mengalami kendala teknis. Hasil visum belum keluar saat membuka kap mobil korban mengalami luka, kata Ibrahim. Mengatakan tidak menemukan proyektil peluru di lokasi dugaan insiden penembakan tersebut. Tidak ada proyektil peluru, kata Ibrahim Tompo kepada wartawan Senin 15 Mei 2023 melansir suara.com. Ibrahim mengatakan polisi hanya menemukan bercakan darah di sorban milik Habib Bahar. Kekinian, polisi masih menunggu hasil visum dari rumah sakit. Bercak darah ada pada sorban, tidak ditemukan bercak darah di TKP dan selongsong peluru. Ujar Ibrahim, bagaimana menurut Anda?